Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib bagi Allah yang nomor satu adalah sifat wujud. Artinya bahwa Allah itu zat yang pasti ada. Mokhal adam artinya mokhal bahwa tidak mungkin jika zat Allah itu tidak ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah itu artinya bahwa Allah itu zat yang menjadikan 7 langit dan 7 bumi dan barang yang ada di antara 7 langit dan 7 bumi. Sudah cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, sifat wajib yang nomor satu kemarin sudah saya terangkan. Namun ada perbatasan waktu sehingga mungkin kurang 40%. Allah itu wujud, artinya ada. Selain dari zat Allah itu tidak ada. Tandanya supaya kita cerdas bahwa apa saja yang kita raba itu terasa di tangan kita, maka itu hukumnya tidak ada. Malah kemarin ada pembuktian tangan saya megang kabel, terus dengan perkiraannya adalah terasa, maka kabel nilainya tidak ada. Kemudian dinding juga seperti itu, diraba, diperkirakan menurut hati panjenengan bisa, maka dinding hukumnya tidak ada. Terus jenengan balik, keterangan saya kan kalau benda itu diraba terasa, berarti kan tidak wujud, tidak ada. Lah, dengan adanya keterangan saya ini, jenengan mencoba udah adik, jenengan balik dengan pribadi jenengan. Kalau tadi katanya benda-benda kalau diraba terasa, berarti tidak wujud. Terus pengetahuan saya bagaimana? Jenengan balik. Barangkali panjenengan sedikit agak mengerti. Kebalikannya terasa itu apa sih? Ya tidak terasa. Nah, saya bicara bahwa yang diraba terasa itu bukan Tuhan, bukan Allah. Apa yang kita raba? Ya semua kita milih apa? Raba ini, kambal terasa ini. Meja terasa. Kursi terasa. Berarti bukan Tuhan kan? Terus dengan balik, insya Allah keterangan yang saya sampaikan, ini nampaknya ada mandat dari Allah. Orang itu kalau memang bukan takdirnya, keterangannya enggak berapa jelas. Sesuai dengan keterangan tafsir di 9 yang telah saya baca dan saya lihat. Tinggal itu saja. Ya walaupun jelas seperti ini, kalau panjenengan masih pemula, ya sedikit ada kendala memang. Yang enak bagaimana? Ya sadar lah, beres, paham gak masalah.
hadir aja. Kita walaupun nggak hadir ya nggak apa-apa, nunggu maghrib yang nggak datang-datang. Ya di sini aja sambil nunggu maghrib. Nanti lama-lama, kok jam sekian datang. Tapi kalau kita tengok di rumah lama malah. Sini aja sambil santai. Ada hujan ya nggak masalah, panas terik matahari menyengat ya nggak masalah. Sini aja sambil nunggu maghrib. Apa kita tunggu langsung hadir gitu ya? Enggak. Jadi yang diraba terasa bukan Tuhan. Sifat Tuhan, sifat Allah yang nomor 1 tadi namanya wujud. Allah wujud. Tapi selain Allah tidak wujud karena diraba terasa. Oh ini kasar ini. Kalau ini halus. Orang meraba ada 2. Kalau tidak terasa kasar, pasti terasa halus. Kedua-duanya bukan Tuhan. Tuhan yang asli adalah kebalikan dari keterangan saya. Ngaji ini santai, tapi serius. Santai silakan. Walaupun kelangopan monggo. Enggak apa-apa. Kentut, enggak apa-apa malah sehat. Tapi kalau saya yang kentut jamaahnya sendiri enggak apa-apa, ya langsung saya telan itu aja. Masa kematian gara-gara bau kentut? Enggak. Saya sabar aja kok. Sabar. Tapi jangan sampai kita diajar tauhid oleh malaikat mungkar dan nakir ya. Saya kurang setuju. Apalagi Pak Rahmat jauh-jauh ke sini. Diusahakan jangan hanya mencari kehidupan dunia. Jangan mencari itu, mencari harta, mencari uang ya biasa-biasa saja. Sebagaimana biasa, asalkan syariat kita jalankan insya Allah. Allah masih punya Rahman Rahim. Allah merobek mulut pasti dijatah makanan. Tidak ada yang tidak. Apalagi Allah merobek mulutnya gurem. Tahu mulutnya gurem, mas ini. Tempatnya maksudnya. Masangnya di mana ini? Kesulitan ya. Nggak tahu. Ya serahkan Allah aja. Semuanya nggak akan bisa. Sesuai dengan sifat wajib nomor 1. Ini adalah bakas zat. Tuhan kita yang asli adalah zat. Jadi wujud itu mengarah kepada zat, bukan mengarah kepada asma. Kalau Tuhan secara syariat adalah Allah. Kalau Tuhan secara hakikat adalah zat. Di sini ada 2 Tuhan, yaitu 2 Tuhan yang asli dan Tuhan yang palsu. Orang kalau tidak mengikuti ajaran tauhid, sifat wajib 20, maka orang itu dipastikan tidak dan belum punya Tuhan. Sampeyan balik sendiri keterangan tadi. Mas, mungkin barangkali sampeyan masih di bangku kuliah. Ini biasanya cerdas-cerdasnya anak, biasanya di bangku kuliah. Tapi kalau di bangku kuliah juga susah ya, cerdas boleh jadi enggak cerdas, Bu. Karena mungkin pacarnya sebanyak 18, jadi pikirannya itu goncang. Ada yang pacarnya 18 ini. Ya, mudah-mudahan enggak sekian banyak. Ada pacar banyu nggih. Wujud apa enggak lain selain zat? Tidak, enggak wujud. Berarti kalau tangan ini menyentuh dinding, terasa kan? Oh, berarti sampean harus tahu adamnya dinding. Mokal dari wujud apa sih? Adam. Nah, kalau saya nyentuh dinding ini terasa, berarti kan bukan Tuhan. Nah, jenengan harus bisa menemukan adamnya dinding. Kata Al-Hikam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa tahu dirinya,
baru tahu Tuhannya. Kalau diri ini sampean anggap wujud, maka selamanya tidak akan jumpa dengan Allah. Kalau diri ini kita anggap Adam, apa Adam? Tidak ada, maka baru kita tahu kepada Tuhannya. Makanya dunia ini banyak orang yang tidak tahu Tuhannya karena tidak tahu dirinya. Tidak tahu dirinya. Dirinya ini Adam apa wujud? Nggak tahu, nggak jelas. Memang ngajinya kan nggak tauhid. Dalilnya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya bahwa Allah itu zat yang menjadikan 7 langit dan 7 bumi dan barang yang ada di antara 7 langit dan 7 bumi. Quran surat As-Sajdah ayat nomor 4. Quran apa hadis? Quran. Dalil nomor 1 sampai 20 murni Al-Quran. Hadis, ijma dan lain-lain kias tidak boleh masuk. Saking murninya ilmu tauhid. Walaupun ilmu tauhid murni, tapi kalau orangnya sudah kadung dikuasai oleh syaitan, iblis dan lain-lain, maka tauhid tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Ini bukan ngajinya kepala ini, tapi ngajinya apa? Hati. Ngajinya hati. Jenengan lebih mudah dah, langsung berbahasa Indonesia saja. Apa langsung berbahasa Jawa saja? Enak mana mas? Indonesia saja ya. Jangan ada yang merasa kiku. Oh, Indonesia. Entah bagaimana. Ya, kalau dicampur ya nggak apa-apa, asalkan bukan tahu campur, maksud saya itu. Dicampur nggak apa-apa, jangan seperti tahu campur. Kalau tahu campur senangannya siapa? Ya Pak Rahmat. Ya jelas saja. Ya, banyak makanan-makanan yang mengiming-iming ke kiri kanan kita. Konsekuen aja, harus berani. Berani apa? Berani menolak. Orang puasa itu memang ujiannya ujian seluruhnya. Ya fisik, ya rohani, ya termasuk mata, kepala, hidung. Tapi nanti kalau maghrib, jangan sampai sholatnya di sini dekat makanan. Ini sambel, ini lagi capce, ini lagi sate, lagi asin, malah menyengat malah. Sembahyang di sini, alhamdulillahi rabbil alamin, bau asin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Hidungnya itu pentup, minyak sambel. Hukumnya apa? Makro. Jadi nanti memang cabang 12 ini kadang-kadang ya kacau. Nunggu maghrib supaya enggak jauh jalannya, langsung sini tempat sholat, langsung sini meja, hidangan buka. Sehingga hidungnya itu kena baunya ewak kelotok, kemudian sambel, capce, seperti itu. Apalagi Lamongan tambah parah. Barangkali seperti itu, men. Kalau Mas Pandi dengan kawan-kawannya ya kalau bisa ya. Nanti aja kalau adzan kedua. Adzan pertama tunggu sebentar. Tunggu jeda sebentar. Kemudian lalu kita minum. Jangan sampai nabuh kentongan baru siapa. Kalau jamaah sini enggak, cabang 12 ini sehat-sehat semuanya. Sana-sana cabang berapa itu ya kentong tong langsung setengah rantang amblas. Jangan seperti itu, keterlaluan.
Jangan keterlaluan, kata Rumairama. Untuk keterangan sifat wujud, insya Allah selesai. Apa ada kesulitan tentang keterangan saya tadi? Pokoknya intinya gini aja. Barang yang diraba bisa bukan Allah. Jangan balik sendiri. Insya Allah kalau hati jenengan pas untuk mengikuti ngaji tauhid ini, pelajaran masih 75%. Saya jamin jenengan sudah ada yang ngerti. Tapi kalau antara mau dan enggak, ya enggak bisa. Ini keterangan nomor 1 contreng.